dipersembahkan oleh Oke, di segmen terakhir ini kita akan tanya kepada narsum untuk mencegah jangan terjadi kejadian serupa. Kepada Idi, tolong dijawab singkat. Apa nasihat Bapak kepada para suami ataupun kepada para bapak yang istri atau putrinya mau berobat ke dokter? Khususnya kalau itu mengendap penyakit yang menyangkut bagian dalam. Ya. Apakah harus minta dikawal atau bagaimana? Ada 3, Pak. Ya? Ada 3 untuk masyarakat. Sebaiknya kalau ke dokter perempuan harus ada temannya. Harus ada temannya, ya, nomor 1, apa lagi? Ya. Yang kedua, bagi para dokter sama memeriksa juga harus menyampaikan kalau sendirian ditemani oleh perawat atau tenaga kesehatan. Ya. Ketiga, untuk rumah sakit tolong tata kelolanya yang baik. Ya. Karena pengambilan obat, semua SOP-nya ada yang harus ditandatangani. Begitu. CCTV harus di 24 jam. Ya. Untuk sistem, untuk PPDS sebaiknya seminggu tidak lebih dari 50 jam. Ya. Biar dia bertemu keluarganya. Itu akan mengurangi secara psikologis terjadinya Kalau sanksi kriminal. kepada kementerian gimana? Saran Bapak kepada kementerian apa? Ya, itu membuat sistem. Ini nggak berwenang lagi. Ya, kami kalau untuk membantu Kementerian Kesehatan diaktifkan lagi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran, kami siap. Karena kami didirikan untuk mengabdi kepada nusa. Artinya dan bangsa. bahwa ID harus lebih, kementerian harus lebih profesional lah. Itu kan bukan bidang dia gitu kan? Iya, karena tidak mungkin lah dari 512 kabupaten sampai ke situ kementerian nggak ada. Oke Pak Menteri Kesehatan, jangan lupa ini pesan dari ID ini. Ya. Kepada pengacara dari korban, apa harapan saudara? Baik, terkait tindak pidana kekerasan ya, yang mengadu ke kami ke Jabar Bantuan Hukum itu 1 bulan 5 sampai 10 kasus. Apa tuh? Kasus yang mengadu TPKS maupun bully. Ini kan sangat ironis menurut kami. Ya. Ini kejahatan yang sangat extraordinary crime. Ya. Kenapa kami katakan? Kami merasakan turun langsung ke lapangan, Ya. menanyakan ke korban, bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana kondisi masa depan Ya. bagi si korban. Ini kan harus menjadi tanggung jawab bersama. Ya. Kolaborasi pentahelik tentunya itulah yang menjadi dasar utama bagi perubahan dan evaluasi regulasi. Klien saudara sudah normal kembali? Kalau klien masih trauma. Masih trauma ya? Masih. Oke. Masih. Dan juga tentunya kami harapkan ya pasal berlapis kan pada saat ini pasal 6C yang dimana penjaranya itu 12 tahun. Ya. Kami mendorong di pasal 15 huruf B Undang-Undang TPKS bahwa bagi pelaku tenaga medis atau dokter itu bisa ditambahkan hukuman 1/3. Intinya hukum seberat-beratnya. Betul. Ya, Pak Reza gimana saudara terhadap kepada para suami atau kepada yang istrinya mau berobat maupun putrinya bagaimana? Sepertinya kalau terkait itu saya tinggal mengamini apa yang dokter katakan. Memang sebaiknya didampingi. Kalau saya ingin mengatakan begini, segala macam upaya pembenahan ini saya khawatir akan terkendala oleh satu hal yang tipikal sifatnya. Yaitu? Jiwa korsa menyimpang. Apa? Jiwa korsa menyimpang. Ya. Artinya atas nama Lepri the Corps, atas nama kekompakan sejawat, saya khawatir akan ada upaya untuk menutupi itu. Itu salah satu. Kalau kita mencari saksi ahli dalam malpraktek, hampir nggak ada dokter yang mau karena ada sumpah. Nah itu dia. Setia sesama kolega. Karena itu, untuk memangkas jiwa korsa menyimpang ini, menurut saya kita tidak bisa berharap terlalu banyak pada laporan. Ya. Ada insiden, ada korban terus melapor, saya tidak terlalu berharap banyak. Ya. Kemungkinan kedua, audit. Itu pun juga menurut saya sulit. Kenapa? Menjelang audit semua orang sudah mengemas segala. Jadi intinya apa saudara? Yang terandal menurut saya satu, whistleblower system. No viral, no justice. Bagaimana kemudian seluruh dokter di Indonesia didorong untuk kemudian saling mengadukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sejawat mereka. Saling mengadukan sesama dokter? Menurut saya. Wah, ide brilian itu. Gimana Pak? Ibu Brigjen Pol. Apa masukan dari Ibu agar para istri maupun putri kita ini selamat dari oknum yang dokter yang jahat? Saya sama mengamini apa yang beliau katakan. Tetapi saya ingin mengajak perempuan Indonesia. Keberadaan kita saat ini banyak pintu masuk untuk berbicara. Gak usah malu ketika menjadi korban. Dan gak usah terlalu pusingkan ketika Anda dibully.
abaikan, tapi Jadi Anda harus berani. harus menyelamatkan diri. Kalau Anda tidak punya keberanian untuk face to face, baik dengan tenaga medis maupun dengan polisi, boleh kok Anda up di media. Ya kan? Anda up di media, itu jauh lebih efektif kelihatannya. Hotman 911 sudah meng-up ribuan kasus. Nah, tapi oke Pak, Bang, Ya. jalan nggak? Efektif nggak? Jalan. Nah. Pembunuhan di Lampung, tersangka 3 polisi, tidak hampir 2 minggu tidak ditangkap sebagai tersangka. Saya viralkan, langsung besoknya langsung kasat telepon saya akan dibereskan katanya. Jadi memang no viral, no justice masih perlu. Gimana Ibu Vero? Iya, kita Apa kan ada nasihat Ibu kepada para wanita ini? Ya berani speak up ya. Jadi jangan merasa korban dan merasa aib karena ini kan tubuh. Balik lagi korban merasa gak berani cerita. Nah, Ya. ruang-ruang ini udah terbuka dan kita punya Sapa 129 juga. Dan tentu nanti kolab dengan Pak Hotman untuk membantu membereskan supaya ada efek jerah itu. Tentu di instansi-instansi yang ada tempat untuk bisa pelaporan. Tapi Ya. yang penting menjaga para pelapor ini aman selama dia melapor dan tidak teridentifikasi. Jadi itu yang Apa kewenangan dari kementerian perlu ditambah? Kalian kan tidak berwenang. Kalian hanya memantau. Koordinasi. ya kita Ya, tidak berkoordinasi. berwenang di, Tentu kita bisa berkoordinasi dengan kementerian-kementerian. Ya. Nanti di sekolah-sekolah atau di instansi-instansi mana kita membuat sebuah, karena kan kita juga ada call center kan sebenarnya. Ya, Itu bisa. ada call center. Ya, Sapa Nomor berapa? 129. Sapa 129. Apa? Sapa 129. Sapa 129 itu call center untuk Dari Kementerian PPA Untuk untuk khusus perempuan, wanita atau ya, termasuk perempuan anak dan juga? anak yang mau melapor. yang mau melapor dan Ya. itu akan segera ditanggapi. Ya, dan kita Oke, ada- jadi pada intinya saran daripada para narsum ini adalah agar berani speak up. Ya. Ya. Tambah satu Bang, boleh. Yaitu apa? Media terus aktif, bukan hanya di Media terus awal, aktif. tapi sampai Intinya kawal. adalah Sampai support, kawal. harus berani speak up, no violence, no justice, dan juga para Kawal dokter sampai jangan lagi terlalu terikat kepada sumpah melindungi sejawat. Ya, itu salah satu kesulitan setiap kita ada kasus malapraktek. Nggak ada dokter yang mau jadi saksi ahli. Oke, kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap malam jam 9 setiap hari Rabu. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada narsum semuanya. Ya, silakan Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.